Should a samurai ever lose or fail his master, he becomes a ronin. Halo semuanya, balik lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin mau ceritain film yang berjudul 47 Ronin. Film ini menggabungkan legenda sejarah Jepang yang sangat terkenal dengan elemen fantasi, sihir, dan monster mitologis. Bercerita tentang sekelompok mantan samurai yang balas dendam atas kematian tuan mereka akibat diguna-guna, dan juga demi mengembalikan harga diri dan masa depan desa. Film yang rilis tahun 2013 ini dibintangin oleh Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Tagawa, dan juga bintang-bintang kece lainnya. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu dan kasih like-nya juga, karena satu like dari kalian bakal bikin kita 1000 kali lebih semangat. Dan inilah kisah epik tentang kehormatan dan balas dendam di 47 Ronin. Ancient feudal Japan, a land shrouded in mystery. Diceritakan di Jepang pada abad 18 yang dipimpin oleh Kaisar Shogun. Bukan yang ini guys, tapi yang satu ini. Shogun memimpin banyak prefektur di Jepang, tapi setiap provinsi memiliki hubungan yang tidak terlalu baik. Pada masa ini mereka memiliki aturan penting yang salah satunya adalah tidak menerima orang asing atau darah campuran. Pada masa ini manusia juga hidup berdampingan dengan para iblis dan juga monster. Era ini merupakan era terbesarnya para samurai. Jika para samurai ini sudah tidak bertuan, maka mereka akan disebut sebagai Ronin, atau samurai tidak bertuan. Cerita ini diawali dengan seorang bocah yang berlari seperti dikejar setan. Bocah ini bernama Kai. Diketahui Kai bukanlah orang Jepang, dan masyarakat di sana menganggap Kai adalah anak iblis. Setelah kehabisan tenaga, Kai pun jatuh pingsan di wilayah provinsi Ako. Dia ditemukan oleh sekelompok samurai. Salah satu bocah samurai yang bernama Oishi mengatakan Kai adalah anak iblis, dan dia berniat untuk menghabisi Kai. Namun dia dihentikan oleh pemimpin kerajaan Ako yang baik hati. Bapak ini bernama Lord Asano. Asano memutuskan untuk membawa Kai ke desa mereka dan merawatnya. Kai sering bermain dengan anak perempuan Asano yang bernama Mika. Sebenarnya benih-benih cinta ada di antara mereka berdua. Namun Kai sadar siapa dirinya yang merupakan darah campuran. Belum lagi dia sangat menghormati Lord Asano. Belasan tahun berlalu, terlihat Kai yang sudah dewasa sedang berada di hutan bersama para samurai untuk memburu seekor monster. Di dalam pencarian, tiba-tiba seekor monster besar muncul dan menyerang mereka. Para samurai berusaha sekuat tenaga menangkap monster ini. Namun monster ini terlalu kuat bagi mereka semua. Sampai pada suatu ketika, seorang pria bernama Yasuno yang terpojok akan diserang oleh monster tersebut. Namun dengan cepat, Kai berhasil mengambil pedang Yasuno dan berhasil membabat si monster. Kai mengembalikan pedang milik Yasuno. Bukannya berterima kasih, Yasuno malah mengatakan lebih baik dia mati daripada harus diselamatkan oleh darah campuran. Yasuno merupakan orang yang dari dulu tidak pernah mengakui keberadaan Kai, dan malah sangat membencinya. Kemudian pasukan pun datang. Asuno sangat bangga kepada Yasuno karena telah berhasil menghabisi si monster. Tapi di sisi lain, Oishi yang melihat tangan Kai yang berlumuran darah monster mengetahui kalau Kai adalah orang yang menghabisi monster tersebut. Saat akan meninggalkan hutan, Kai melihat seekor rubah putih yang terus menatapnya. Namun Kai tidak terlalu memikirkan hal ini. Asano dan pasukan pun kembali ke desa. Asano mengatakan pada putrinya kalau Raja Shogun akan datang ke kerajaan mereka, karena Ako ditunjuk sebagai tuan rumah pertarungan pedang antar prefektur. Yasuno merupakan petarung terbaik yang dimiliki Ako saat ini. Malam harinya, Kai didatangi Mika yang khawatir dengan kondisinya. Obrolan singkat ini menegaskan bahwa mereka tidak bisa bersatu karena tembok yang terlalu tinggi yang tidak mungkin dilalui. Kita berpindah ke prefektur Nagato, prefektur saingan Ako. Nagato dipimpin oleh Lord Kira. Di sini juga memperlihatkan rubah putih yang sebelumnya, yang ternyata merupakan penyihir peliharaan Kira yang bernama Mizuki. Mereka berniat untuk menguasai prefektur Ako bagaimanapun caranya.
Di malam penyambutan, Raja Shogun pun datang. Pada saat itu, Kai melihat seorang wanita yang memiliki mata yang sama dengan rubah yang dia lihat di hutan. Kai melaporkannya kepada Oishi dan mengatakan wanita itu adalah seorang penyihir. Namun Oishi tidak percaya dan menganggap Kai hanya kesemsem sama wanita cantik. Hari yang dinantikan pun datang. Yasuno sedang bersemedi karena akan segera melangsungkan pertarungan. Namun di sini dia didatangi oleh Mizuki. Saat pertarungan akan dimulai, petarung dari Ako belum terlihat sama sekali, sedangkan petarung Nagato sudah berada di area pertarungan. Ternyata Yasuno sudah diguna-guna oleh Mizuki dan tidak sadarkan diri. Jika Prefektur Ako tidak melaksanakan pertarungan ini, Prefektur Ako akan menanggung malu yang sangat besar. Sampai akhirnya Kai masuk untuk menggantikan Yasuno. Karena zirah yang dia gunakan, tidak ada yang menyadari kalau itu adalah Kai. Saat pertarungan berlangsung, Kai sangat kesulitan melawan petarung berbadan besar ini. Hingga akhirnya helmnya terlepas dan identitasnya diketahui. Hal ini tentu saja sangat memalukan. Shogun pun turun ke arena dan memberikan hukuman mati kepada Kai. Karena Kai bukanlah seorang samurai, ditambah lagi dia merupakan darah campuran. Ketika akan dieksekusi, Mika pun datang untuk melindungi Kai. Mau nggak mau, Lord Asano pun memohon agar Kai tidak dieksekusi dan melimpahkan semua kesalahan pada dirinya. Shogun pun menggantinya dengan hukuman pukulan. Hal ini tentu saja merusak nama baik Prefektur Ako, terutama Lord Asano. Di ruangan lain, Mizuki mengatakan kepada Kira untuk merasuki pikiran Asano, karena saat ini Asano pasti sedang dalam kondisi galau. Malam itu juga, Mizuki masuk ke kamar Asano dan menyihirnya. Terlihat, Asano yang melihat Mika sedang diperkaos oleh Kira. Sebagai seorang ayah, tentu saja Asano ingin menghabisi Kira. Oishi pun datang untuk menghentikannya. Ternyata sihir tadi merasuki alam bawah sadar Asano, sehingga dia berpikir kalau Kira akan memperkaos Mika, padahal Kira hanya sedang enak-enak tidur. Akibat kejadian ini, Shogun tidak bisa lagi memaafkan dan memberikan hukuman mati kepada Asano. Oishi yang merupakan tangan kanan Asano mengatakan kalau Asano sudah disihir, tapi Asano mengatakan dia siap untuk dihukum atas kesalahannya tersebut, dan mempercayakan Ako kepada Oishi. Asano pun akhirnya melakukan ritual seppuku. Oishi bertekad untuk balas dendam. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan sekarang karena mereka pasti akan kalah dan bisa terjadi kekacauan yang besar terhadap Ako. Shogun kemudian mengumpulkan Oishi dan pasukannya. Shogun mengatakan mereka saat ini bukanlah samurai, melainkan ronin. Shogun memberikan Mika waktu 1 tahun untuk berkabung dan akan menikahkannya dengan Kira untuk menghindari konflik dan menggabungkan dua prefektur. Kira pun mengatakan kalau para ronin tidak boleh lagi berada di Ako dan akan menghabisi siapapun yang melanggarnya. Untuk Oishi, mereka mengasingkannya ke dalam sebuah lubang. Beberapa bulan kemudian, Oishi pun dibebaskan. Di sebuah desa, dia kembali bersama istri dan anaknya yang bernama Chikara. Oishi mendapatkan informasi kalau bawahannya sudah tidak ada lagi di desa, dan Kai sudah dijual sebagai budak. Karena hampir 1 tahun, Mika pun akan segera menikah dengan Kira. Oishi tentu tidak ingin hal ini terjadi. Oishi mengirim Chikara untuk mencari para bawahannya dan mengumpulkan mereka di sebuah danau. Sedangkan Oishi sendiri berniat untuk mencari Kai. Sesampainya di sana, Oishi mendapati Kai yang sedang bertarung dengan manusia yang bukan manusia. Dalam pertarungan ini, Kai berhasil menang. Karena hal yang dilalui selama ini, Kai terlihat seperti orang yang kehilangan jati diri. Bahkan dia langsung menyerang Oishi. Dalam pertarungan ini, Oishi bisa menyadarkan Kai. Dia mengatakan kalau Mika akan segera menikah dengan Kira,
dan Prefektur Akko sedang dalam bahaya. Mereka lalu bekerja sama untuk melarikan diri dari tempat itu. Dalam perjalanan, awalnya Kai sempat marah. Kenapa dia harus menyelamatkan Prefektur Akko? Padahal dulunya dia diperlakukan tidak manusiawi. Bahkan Oishi juga tidak mempercayai ucapannya dahulu. Di sini Oishi mengakui kesalahannya. Saat ini dia hanya ingin menyelamatkan Prefektur Akko dan Putri Mika. Dia mengatakan dia sangat membutuhkan bantuan dari Kai. Kai akhirnya memutuskan untuk membantu Oishi. Hitung-hitung balas budi sama Lord Asano yang dulu menerimanya. Di tempat lain, Kira mendapatkan informasi kalau Kai berhasil melarikan diri dan dibantu oleh seseorang. Kira menyadari kalau orang itu pastilah Oishi. Kira lalu menyuruh Mizuki untuk menghabisi mereka. Di sebuah danau, Oishi bertemu dengan para anggotanya. Oishi berencana akan melangsungkan serangan saat Kira akan berdoa di sebuah kuil. Oishi mengirim seorang bernama Isogai untuk mencari informasi kapan Kira berdoa di kuil. Lalu dua orang lainnya yang bernama Zeomon dan Okuda diperintahkan untuk mengumpulkan Ronin yang lain. Sementara Oishi dan yang tersisa pergi untuk mencari pedang di sebuah desa pandai besi. Sesampainya di sana, desa tersebut ternyata sudah dijajah oleh prajurit Kira. Mereka pun pura-pura menjadi petani yang berniat untuk membeli peralatan di desa itu. Saat para penjaga lengah, Kai pun langsung melancarkan serangan. Di sisi lain, Isogai sampai di sebuah tempat hiburan untuk menggali informasi. Tapi dia malah bertemu dengan Mizuki yang menyamar sebagai wanita penghibur. Oishi menyadari persenjataan mereka masih belum cukup. Kai lalu menyarankan untuk mencari pedang di hutan iblis, yaitu hutan tempat Kai dibesarkan. Oishi mengatakan tempat itu hanyalah mitos, dan kalaupun ada pasti akan sangat berbahaya. Kai lalu mengingatkan kalau mereka tidak punya pilihan lain. Singkat cerita, mereka pun sampai di hutan iblis, tempat Kai dibesarkan. Di sebuah kuil, Kai mengajak Oishi untuk masuk bersamanya, sedangkan para Ronin tetap menunggu di luar dan tidak ada yang boleh masuk. Kai meminta Oishi untuk tidak menghunuskan pedangnya apapun yang terjadi, karena hutan ini penuh dengan ilusi. Mereka pun sampai di tengah kuil, di mana banyak para biksu jadi-jadian yang sedang bersujud. Kai lalu menuju sebuah ruangan khusus, di mana di dalamnya terdapat sebuah pedang yang tertancap ke tanah. Kemudian datang ketua dari biksu jadi-jadian yang dulu adalah biksu yang merawat Kai. Kai pun mendapat ceramah yang sangat panjang, yang intinya si biksu sedang menguji keteguhan hati Kai dan mengingatkan kalau dialah yang telah mengajari Kai segalanya. Sementara itu, Oishi yang gabut nggak tahu mau ngapain melihat para rekannya masuk ke sana yang padahal sebelumnya dilarang untuk masuk. Tiba-tiba para iblis pun langsung bertingkah aneh, yang membuat Yasuno langsung menghunuskan pedangnya. Seketika para iblis langsung melakukan serangan dan menghabisi anggota Oishi satu persatu. Tentu saja hal ini mulai membuat hati Oishi goyah. Belum lagi dia selalu mendengarkan bisikan yang memintanya untuk menghunuskan pedang. Tapi Oishi juga tetap berusaha berpegang pada pesan dari Kai. Kita kembali kepada Kai. Si biksu menentang Kai untuk mengambil pedang di depannya dan akan membiarkan Kai hidup dan yang lain juga bisa meninggalkan hutan ini dengan selamat. Namun itu hanya jika Kai bisa mengambil pedang itu lebih cepat dari si biksu. Kai pun berhasil mengambil pedang terlebih dahulu. Sementara itu Oishi pun didatangi Kai. Oishi pun tersadar dan melihat puluhan pedang sudah berada di depannya. Ternyata itu semua adalah ilusi untuk menggoyahkan tekad Oishi. Dan semua anggotanya pun masih tetap berada di luar kuil. Dalam perjalanan ke hutan, seorang yang bernama Basho bertanya kepada Kai, apa yang membuat pedang ini luar biasa? Kai mendemonstrasikannya dengan memotong sebuah dahan yang besar dengan sangat mudah, tanpa ada ayunan pedang. Basho yang mencobanya malah kesulitan untuk memotong dahan tersebut. Karena sejatinya kekuatan pedang tersebut berasal dari keteguhan penggunanya. Mereka pun berkumpul di sebuah desa. Isogai menyampaikan informasi yang dia dapat, kalau Kira akan berdoa di kuil malam ini. Mereka semua pun bersiap untuk menghabisi Kira malam itu juga. Mereka pun sampai di kuil yang dimaksud.
Di sana terlihat Kira yang sedang berdoa dan para penjaganya. Saat mereka mendekati Kira, tiba-tiba Isogai pun terjatuh. Ternyata yang sedang berdoa bukanlah Kira, melainkan Mizuki. Mizuki lalu mengeluarkan sihir apinya untuk mengepung para Ronin, dan mereka dibantai satu persatu. Setelah semuanya selesai, Mizuki menemukan pedang Oishi yang terjatuh. Dia memastikan kalau Oishi sudah tewas dan melaporkan hal ini kepada Kira. Oishi dan Kai harus kehilangan rekan-rekannya termasuk juga Baso. Di pagi harinya, mereka melihat sebuah iring-iringan kereta yang sedang menuju Nagato. Mereka menghadang kereta tersebut dan meminta bantuan kepada iring-iringan untuk bisa menyelinap ke dalam istana bersama para rombongan. Di dalam hutan, mereka bersiap melakukan sumpah terakhir. Di sini, Asano meminta maaf kepada Kai atas perlakuannya selama ini dan berterima kasih karena Kai sudah pernah menyelamatkan nyawanya. Mereka pun menandatangani nama mereka dengan darah pada suatu kertas gulungan. Ini adalah sebuah bukti dan untuk memperingati akan apa yang akan mereka lakukan demi kehormatan Ako. We are 47. Malam pernikahan pun tiba. Oishi dan yang lain berhasil menyelinap dengan menyamar sebagai anggota pertunjukan. Sedangkan Ronin yang tersisa menyusup dari arah lain dan menghabisi para penjaga. Acara pun dimulai. Di tengah tariannya, Oishi bermaksud langsung menghabisi Kira. Namun salah satu penjaga memberikan perlawanan dan berhasil menembakkan panah tepat mengenai Oishi yang membuat penyamaran dan aksinya terbongkar. Maka pertempuran pun terjadi antara kedua kubu ini. Para Ronin berhasil menghabisi si pria besar dengan menggunakan peledak. Sementara Oishi terus memburu Kira yang membawa lari Mika. Sempat terjadi pertarungan yang membuat Mika berhasil melarikan diri. Oishi dan Kai pergi ke arah yang berbeda. Oishi mencari Kira, sementara Kai mencari Mika. Saat Kai bertemu Mika, datanglah Mizuki yang langsung berubah ke wujud aslinya, yaitu naga bonar. Pertarungan pun terjadi. Dan dengan skill yang dimilikinya, Kai pun berhasil mengirim Mizuki ke alam baka. Di tempat lain, Oishi berhasil menghadang Kira yang melarikan diri. Dengan kemampuan yang jelas berbeda, Oishi berhasil membalaskan dendam Lord Asano dan mengirim Kira untuk menemui Mizuki. Oishi lalu membawa kelapa Kira ke tengah pertarungan untuk menunjukkan kemenangan mereka. Setelah semua berakhir, mereka kembali ke kerajaan Akko untuk memberi penghormatan ke makam Asano. Shogun sebagai pemimpin teratas tentu tidak menerima kekacauan yang telah terjadi. Oishi pun tidak mengelak dan mengakui perbuatannya, tapi dia memohon agar anggotanya dihukum mati secara terhormat sebagai seorang samurai. Upacara sepuku pun dimulai. Namun ternyata Shogun tidak sejahat itu, saudara-saudara. Dia memanggil Chikara keluar barisan dan membiarkannya hidup demi tetap menjaga kehormatan keluarga dan penerus tekad ayahnya. Akhirnya 47 Ronin ini pun melaksanakan ritual sepuku. Legenda 47 Ronin ini pun terus ada. Bahkan ribuan orang selalu memperingatinya setiap tanggal 14 Desember. Film pun selesai. Oke guys, itulah tadi alur cerita film 47 Ronin. Benar-benar sebuah kisah tentang pengorbanan dan kehormatan yang luar biasa. Buat yang baru nemu channel ini, langsung aja klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan rangkuman film seru lainnya. Ciao ciao.